Oke teman-teman scaper, di belakang saya sekarang ada hidroponik Anubias ya. Teman-teman pasti udah tahu yang sebelum-sebelumnya sempat kita apa ya? Sempat kita bikinkan tutorial ya, udah sempat update juga. Cuman yang waktu itu yang di belakang itu Anubiasnya sebelum kita update lagi ya, maksudnya sebelum kita update lagi udah keburu ada yang ngeborong ya, ada sultan yang ngeborong. Terus sebagian anakannya kita planting yang di terrarium ya, terrarium yang kemarin barusan kita update juga. Terus sisanya kita planting juga di sini. Tambah juga terrarium ya, ini di sini juga ada di bawah ya. Untuk yang bonggol-bonggol yang besarnya kita taruh di bawah. Jadi hidroponik yang kemarin sebagian dijual, sebagian kita planting di terrarium, sebagian anakannya kita perbanyak lagi di sini ya. Tapi ya belum sempat update ya, keburu diborong. Nah, makanya ini bakalan saya sedikit jelaskan intinya sih poinnya. Sekarang mau apa ya? Saya mau menjelaskan tentang hubungan antara suhu dan kelembaban ya. Itu hal yang sangat penting dalam berbudidaya Anubias. Nah, ini juga kenapa ini dibikin seperti ini. Maksudnya maksud dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan untuk lebih baik dari yang sebelumnya, karena kemarin di belakang itu terlalu pengap, terlalu panas, dan apa ya suhunya terlalu panas ya, karena sirkulasi udaranya kurang baik gitu. Makanya ini sekalian mau ngasih tahu ke teman-teman, ini usianya baru 1 mingguan ya, baru 1 mingguan kita planting. Nah, ini sekarang itu sekalian saya mau rutinitas, mau perawatan ya. Ini udah siapin gunting itu buat motongin daun-daun yang kering, karena kan sekarang ini lagi pancaroba ya, jadi cuacanya nggak jelas, kadang panas, kadang hujan, kadang cuman mendung, kadang angin besar. Nah, itu salah satu tantangan buat teman-teman yang sedang budidaya Anubias ya khususnya ya. Jadi itu sangat apa ya, kalau teman-teman tidak paham, teman-teman tidak cermat, itu bisa menimbulkan efek-efek yang kurang bagus. Nah, sekarang juga kan tadi dari pagi cuacanya panas, terus sekarang mendung banget, anginnya besar tuh, lihat pohon-pohon pisang aja pada apa nih ya, anginnya lumayan gede, meskipun sekarang agak reda nih, agak mendingan. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, jadi hasil kesimpulan kita ya, analisis kemarin itu jadi hal yang paling penting yang harus teman-teman perlu perhatikan itu adalah masalah suhu dan masalah kelembaban ya, di samping masalah nutrisi dan intensitas cahaya. Nah, jadi apa sih? Nah, di dalam budidaya Anubias khususnya hidroponik ini ternyata kita harus benar-benar menjaga ya. Di sini teman-teman bisa lihat tuh. Di sana kan ada tuh termometer hygrometer ya. Di sana menunjukkan suhunya 29,9. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan saya ambil nih. Nah, suhu di sini adalah 29,9. Kelembabannya 81%. Kelihatan nggak? Kamera. Tuh naik 30. Kelembaban naik berapa? Di angka 80 ini karena saya pegang sih. Nanti ini dibuka pasti kelembaban akan turun ya. Nah, jadi poin pentingnya jika misalkan intensitas cahaya udah cukup, nutrisi udah bagus, poin pentingnya yaitu kita jaga kelembaban ya. Usahakan kelembaban di sini itu di atas 70% ya, kelembabannya ya. Teman-teman bisa beli alat ukurnya, termometer, hygrometer biar sekalian ya kayak tadi, atau khusus kelembaban aja hygrometer. Itu satuannya adalah RH ya, atau relative humidity. Jadi relative humidity itu adalah rata-rata kan yang namanya kelembaban itu adalah kandungan si uap air yang ada di udara sekitar sini ya, lingkungan sini. Jadi kan kalau kita ngukur kelembaban satuannya RH, relative humidity, yaitu rata-rata
berapa persen atau berapa banyak uap air yang bisa di istilahnya yang ada di udara lingkungan ini. Jadi teman-teman usahakan jangan kurang dari 70%. Makanya nih ini kita buka tuh langsung turun kan ke angka 77. Tadi kan awalnya kan 81, 84. Sekarang turun di 77 ya, karena ini kita buka. Jadi semakin lama kita buka ini pasti kelembaban di sini akan turun ya, karena jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi kelembaban ya? Yang pertama adalah suhu. Yang pertama ya, semakin tinggi suhu maka kelembaban akan rendah ya. Jadi semakin rendah suhu kelembaban akan naik seperti itu. Yang kedua adalah kecepatan angin ya. Dalam hal ini kan sirkulasi udara, kecepatan angin semakin besar kecepatan angin maka kelembaban akan turun ya, karena si uap air terbawa ya, kebuang, apalagi ditambah dengan suhu yang panas, intensitas cahaya yang tinggi, maka kelembaban akan terus turun. Yang ketiga adalah topografi ya, jadi teman-teman jadi semakin tinggi teman-teman tempat budidaya teman-teman maka kelembaban akan semakin tinggi. Sebaliknya jika posisi teman-teman di daerah dataran rendah maka kelembabannya akan semakin rendah. Tapi itu nggak jadi masalah ya karena kita menggunakan sistem seperti ini. Jadi maupun daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi tetap teman-teman bisa akalin ya. Kayak misalkan di sini kan suhunya tadi sampai 30 derajat ya. Tapi kita menjaga kelembaban supaya kelembabannya tetap terjaga ya dengan cara disungkup seperti ini, agar si angin tidak masuk ya, membuang si udara lembab seperti itu. Sama si intensitas cahaya kita akalin pakai plastik UV sama paranet, jadi tidak terlalu panas ya. Nah tadi kan yang pertama udah saya jelaskan yaitu suhu ya yang berpengaruh itu. Yang kedua adalah kecepatan angin ya. Yang ketiga adalah ketinggian tempat. Nah, yang keempat adalah seberapa banyak air di lingkungan tersebut ya. Semakin banyak air yang ada di lingkungan tersebut maka otomatis kelembaban akan semakin tinggi. Jadi makanya ini kita gunakan sprayer ya. Sprayer ini bukan hanya untuk menyiram, bukan hanya untuk bisa menurunkan suhu juga, tapi juga untuk menjaga si kelembaban ya. Jadi kandungan udara di sekitar sini, uap air yang ada di sekitar sini tetap bisa menjaga kelembaban. Dan sebenarnya masih banyak ya, seperti kerapatan vegetasi dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh ya. Semakin rapat vegetasi itu juga bisa semakin tinggi kelembabannya ya. Semakin rendah vegetasi maka semakin rendah juga kelembabannya. Cuma kan tetap tergantung tempat, tergantung cuaca di sana, tergantung ya, termasuk suhu ya, sama kecepatan angin. Jadi intinya teman-teman harus jaga kelembaban si dalam budidaya anubias itu di angka 70% ke atas ya, kelembabannya ya, RH-nya ya. Nah oke, langsung aja. Tadi udah saya jelaskan hal yang penting ya dalam hal ini adalah kelembaban ya, yang hubungannya sama suhu, intensitas cahaya dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau melanjutkan untuk perawatan ya. Seperti hal contoh nih, ini kan kadang di sini juga kan cuacanya nggak jelas ya, makanya misalkan kita kelembaban kurang itu akan kering, daun akan mengering pasti. Ditambah lagi kan ini baru tanam juga ya, baru tanam, jadi masih ada beberapa mungkin yang kemungkinan adaptasinya kurang baik terus mati. Nah kayak misalkan kayak gini ya, ini kering ya, ini kering nih, kita bakalan buang, kita potong. Ini juga sama, kita potong, kita buang ya daun-daun yang ini jangan ya, ini karena ini daun terakhir ya, jangan dulu ya, dikhawatirkan nanti kita
memotong pucuk barunya. Nah ini tuh kering kan. Nah ini akibat kelembaban kurang ya, sama suhu yang terlalu panas. Ini banyak daun yang kering. Ini kita potong, kita buang ya, karena takut nanti kalau basah busuk itu bisa menyebabkan jamur ya. Nah, teman-teman perhatikan juga nih, seperti contoh yang ini. Ini gagal adaptasi juga, terus ditambah ini pas lagi hujan terus ya, seharian hujan, tapi nggak ada angin gitu kan, jadi kelembabannya terlalu tinggi. Nah ini jadi seperti ini, berjamur, lumer, mati ya. Tapi ini kita coba biarkan dulu, semoga aja bisa bertahan. Mungkin kalau rizomnya masih keras ya, masih keras. Jadi mudah-mudahan nanti tumbuh tunas baru di sekitar sini, kita pertahankan. Jadi teman-teman, kelembabannya jangan sampai terlalu tinggi, misalkan di atas 90% ya, atau terlalu rendah di bawah 60 misalkan, seperti itu. Ini akibatnya bisa fatal. Jadi intinya tetap usahakan di angka 70 sampai 80% kelembabannya. Ini juga contohnya sama ya. Ini ketika cuacanya tidak mendukung, si anubiasnya masih adaptasi, tidak tahan, ini seperti ini nih, lumer. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah sih aman ya, bagus ya secara keseluruhan. Nah, satu lagi yang biasanya rutin saya lakukan kan, saya ngecek nutrisinya ya, jangan sampai teman-teman kekurangan atau kelebihan ya. Karena ini kan hidroponik, jadi harus teman-teman pantau terus. Ini kan seminggu ya, dulu saya kasih ini di angka 700 ppm. Di angka 700. Ini kan karena saya kasih sprayernya sekarang 1 jam sekali ya, 1 jam sekali, karena di sini cuacanya lagi gak jelas ya, kadang panas, terus anginnya juga besar, kelembabannya turun. Jadi saya rapatkan, biasanya saya pakai 3 jam sekali ya. Si sprayernya ini nyala 3 jam sekali, kurang lebih 3 menit. Ini sering saya nyalakan, otomatis kan banyak air yang masuk ke sini. Banyak air sehingga pasti ini berubah nih. Ini kita cek. Dulu di awal saya kasih ini 700 ppm, atau mungkin kalau dikonversi ke isi sekitar 1,4 isi ya. Kita cek ya. Nah sekarang kan makin berkurang ya, di awal 700-an sekarang menjadi 625 ppm. Kalau kita rubah ke isi, kita tinggal pencet ini. Nah isi kan satuannya milisimen. Nah ini di alat ini yang saya pakai adalah satuannya mikro ya, satuannya mikrosimen. Jadi tinggal dibagi 1000 ya, nanti tinggal dibagi 1000, belum 0. Nanti tinggal dibagi 1000, ini berapa nih isinya ini? Tadi kan 625 ya, untuk ppm tuh kan. Ini kalau dibagi 1000 hasilnya 1,2 isinya ya. Jelas nggak di kamera? Jelas ya. Ini isinya ini 1,2, atau ini 1252 mikrosimen ya, atau 1,2 milisimen, atau isi 1,2. Makanya ini bakalan kita tambahin lagi ya larutan abemiknya. Dikhawatirkan nanti kekurangan.
masukin aja, nanti juga bakalan tercampur ya karena di sini ada arus. Ini kan yang A ya, ini merah dari FE ya. Nah, jadi teman-teman nanti sesuaiin ya sampai batas ppm atau isi yang diharapkan ya, sampai misalkan targetnya 1000 ya, sampai 1000 ya. Tapi sebaliknya, jika teman-teman tinggal di daerah panas misalkan, atau anginnya kencang, biasanya kan lebih kepada penguapan ya. Jadi bukannya turun, TDS-nya malah naik. Misalkan di awal 700, seminggu kemudian jadi 800 gitu kan. Jadi teman-teman jangan nambahin ABMIK, tapi tambahin air ya, sampai turun lagi di batas yang diinginkan. Nah, itu dia tadi rutinitas saya ya dalam budidaya anubias. Kalian tadi saya udah kasih tips ya, trik tentang masalah menjaga kelembaban udara dalam budidaya anubias. Jadi ikutin terus video selanjutnya.